Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ala niyatil futuh wal wudu' wal khusyuk' wa batil nusuh. Salahil jasad wa ruh la hadr salam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Qutb Irsyad wa Ghawth al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad Usul Yafri Allah darajatih fil jannah wa 'ala barakatihim wa sarar min nur mu'minihim ونفعات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, mudah-mudahan pagi ini kita senantiasa mendapatkan cucuran keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah di antara sebagian besar yang Allah berikan nikmat kepada kita ketika kita bergabung bersama orang-orang yang sholat subuh berjamaah, bergabung dengan orang-orang yang berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu semua adalah sebuah perkumpulan yang menguntungkan kita semua. Apapun niat kita, meskipun kurang baik umpamanya, ketika kita bergabung dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, maka kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dari dunia sampai akhirat kelak, amin, dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan melanjutkan kajian kitab An-Nashihah Diniyah tentang bagaimana kita menanamkan di hati kita pentingnya masalah sholat 5 waktu, agar ini menjadi barometer, menjadi ukuran kita, baiknya seseorang atau tidaknya seseorang, bagaimana di hatinya menanamkan akan keagungan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hatinya menanamkan bahwa perintah Allah adalah sebuah kebesaran, sebuah keagungan, sebuah amanat yang dititipkan kepada dia, dan dia mampu menjaganya, merawatnya, memeliharanya, maka orang tersebut mendapatkan sebuah karunia besar karena dia mengagungkan sesuatu yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak mau mengagungkan sesuatu yang diagungkan Allah, maka dia akan mendapatkan bencana mengagungkan sesuatu yang mestinya nggak diagungkan. Sesuatu ini mestinya nggak diagungkan, tapi dibesar-besarin sama dia. Kenapa? Karena di hatinya nggak mengagungkan sesuatu yang mestinya diagungkan, sesuatu yang layaknya dimuliakan, diagungkan, tapi dia nggak agungkan, maka dia nanti akan berbalik arah, maka dia nanti akan berubah keadaannya mengagungkan sesuatu yang tidak diagungkan oleh Allah. Atau kita misalnya diperintahkan oleh Allah untuk mencintai sesuatu yang layak atau pantas kita untuk cintai, tapi kita nggak cintai, maka kita akan dikasih ujian hidup ini mencintai sesuatu yang mestinya kita tidak cintai. Itu naudzubillah min dzalik ya. Tapi ada perkataan, siapa orang yang melayani seseorang, siapa orang yang tidak mau melayani seseorang yang semestinya dia harus layani, dia harus cintai, dia harus agungkan misalnya, maka dia akan mendapatkan ujian hidup yang berat. Apa? Yaitu melayani sesuatu yang seharusnya tidak dilayani, mencintai sesuatu yang seharusnya tidak dicintai, mengagungkan sesuatu yang seharusnya tidak diagungkan, begitu. Maka ajak hati kita, didik hati kita untuk belajar mengagungkan sesuatu yang diagungkan Allah, mencintai sesuatu yang dicintai Allah.
Siapa itu? Itu diantaranya perintah Allah yang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang harus kita cintai. Kenapa? Karena ini adalah peluang kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi kita, curhat kita itu berada di dalam sholat kita. Maka upayakanlah sholat kita ini kita tampilkan, kita kerjakan dengan sebesar-besar, ya, dengan sebesar-besar penghambaan kepada Allah, dengan semaksimal mungkin, dengan serapih mungkin. Agar kenapa? Agar Allah pilih kita termasuk manusia-manusia yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya manusia-manusia yang diagungkan oleh Allah, mereka memang yang di hatinya mengagungkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mengagungkan urusan sholat, gitu ya. Dikatakan di sini oleh Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Masulidiyah, wa'lamu ma'asir ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, faqahanallahu wa iyyakum bidin, semoga Allah memberikan paham kepada diriku dan kepada kalian semuanya, amin ya rabbal alamin. Nah, kita doain mudah-mudahan diberikan pemahaman agama yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ini ada juga paham agama tapi nggak benar. Kenapa? Karena ya mungkin pemahaman lewat jalur sendiri atau mungkin lewat guru-guru yang mata rantai keilmuannya nggak nyambung kepada guru-gurunya gitu, sehingga dia salah paham. Makanya kita minta Allah, mudah-mudahan Allah kasih karunia kepada kita pemahaman agama yang benar, yang sambung menyambung dari guru-guru sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu ya Pak. Itu penting banget ya. Jadi bukan hanya sekedar sanad ngaji, tapi sanad paham. Jadi ada orang ngaji cuma paham dewek. Ngaji mah ngaji sama guru gitu, cuman pahamnya bukan paham dari guru, paham dia boleh ngolah aja dikit, pikirannya main gitu. Nah ini salah nih. Jadi sebenarnya yang namanya bersambung keilmuan itu bukan cuma sekedar duduknya kita mengambil ilmu dari guru, tapi juga bagaimana cara memahami agama sama dengan pemahaman yang dipahami oleh guru kita. Guru kita ngambil pemahaman dari gurunya, terus sambung menyambung pemahaman tersebut sampai kepada Nabi Muhammad. Bahkan pengamalan juga sama ya. Pengamalan juga bukan cuma sekedar duduknya bersama guru yang nyambung kepada Nabi, tapi juga pemahamannya yang nyambung kepada guru, dan yang terakhir apa lagi? Pengamalannya. Jadi pengamalannya juga berupaya sama dengan pengamalan yang diamalkan ilmu itu oleh guru-guru kita. Nah, ini tiga ya. Jadi dari sisi ketersambungan agama nih, dari ketersambungan ilmunya, pahamnya, pengamalannya, itu kita harus sesuaikan dengan pengamalan yang guru kita laksanakan, biar itu semua bersambung menjadi pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang memiliki pantulan ya, pantulan cahaya ilmu, cahaya amal, cahaya paham dari guru-guru sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di sini ya, semoga juga Allah memberikan ilham kepada kita, sehingga dengan ilham yang Allah berikan kepada kita, kita bisa meniti menempuh jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, semua pergerakan kita minta mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing, diarahkan, diatur perjalanan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kita baca doa itu ada perkataan doa wa tawallana. Bukan itu. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman wa tawallana fiman. Apa tuh artinya watawallana? Ya Allah, bimbing saya. Ya Allah, arahkan saya. Ya Allah, atur hidup saya. Ya Allah, urusin saya nih. Urusin saya. Saya nggak paham nih jalan menuju kamu, nggak paham. Watawallana, urusin saya. Perjalanan saya firman bersama orang-orang yang kau telah urus kehidupannya. Siapa yang diurus kehidupannya oleh Allah? Adalah orang-orang soleh.
Orang-orang soleh itu kehidupannya Allah yang atur. Wa yatawallas sholihin. Dialah Allah yang mengatur kehidupan orang-orang soleh sehingga mereka selamat dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena dijagain sama Allah Taala. Ibaratnya kayak anak kecil ya, anak kecil yang baru belajar jalan gitu. Anak kecil baru jalan dilihatin, begitu mau jatuh, dipegangin, jalan lagi, jatuh gitu. Anak kecil yang baru mulai belajar main sepeda gitu, dilihatin, begitu mau jatuh, dipegangin, gitu. Itu orang-orang selalu gitu, diselamatin daripada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita minta wa tawallana fi man tawallait. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah kasihkanlah aku hidayah, petunjuk hidup seperti orang yang kau berikan petunjuk kepada mereka. Siapa tuh? Ya guru-guru kita tuh ke atas terus. Ya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man. Ya Allah sejahterakanlah aku. Sejahtera itu selamatin, dunianya selamat, agamanya selamat. Itu bahasa Arabnya wa'afina fiman afait. Ketiga wa tawallana fiman tawallait. Ya Allah, ya atur hidup saya, jagain saya, arahin saya seperti kamu mengarahkan, mengatur kehidupan orang-orang yang kau atur dari kalangan hamba-hamba yang soleh. Terakhir apa? Ya, wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berikan berkah. Apa saja yang kamu berikan kepada saya, jadikan itu semua pemberianmu menjadi berkah buat saya. Wa qina syarra ma qadait. Lindungi aku daripada seburuk-buruk ketetapanmu ya Allah. Apa tuh seburuk-buruk takdir Allah, ketetapan Allah, maksiat, jagain ya Allah. Apalagi kufur, naudzubillah, murtad, naudzubillah, jagain ya Allah. Itu dia waqina syarra ma qadait. Ya, kita lanjut katanya di sini. Apa yang mesti kita tahu? Itu bahwa as-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiangnya agama. Jadi pokok, sumber, sentralnya penjagaan agama kita ini selamat atau kagak, agama kita ini tegak atau runtuh, berantakan, itu ditinjau dari seperti apa kita menjaga kedudukan sholat dalam diri kita. Ya, kita memang ada sholat, alhamdulillah kita ada sholat, tapi kita mau tingkatin betul-betul di hati kita. Sholat adalah perkara yang agung, perkara yang penting, perkara yang pokok dalam agama gitu ya. Jadi orang kalau nggak sholat ya agamanya berantakan, agamanya mengkhawatirkan, agamanya dalam ancaman besar ya. Kalau nggak sholat atau sholatnya asal-asalan, maka agamanya pun asal-asalan gitu ya. Terus sholat itu asal-asalan, asal kerjain, asal ada ya, maka agamanya pun ya asal ada, agamanya ya asal begitu aja. Jadi sholat itu di hati kita besarin, agungin gitu. Kemudian dikatakan di sini wa ma'aluha minad-din ya wa ajallu ma'al Islam. Bahkan ini termasuk paling agung-agungnya bangunan Islam setelah 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada orang sudah mengucap meyakini 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya yakin nih di hati saya nggak ada keraguan, nggak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, dan saya yakin bahwa Nabi Muhammad betul utusan Allah. Di hatinya tertancap gitu tuh. Udah aman deh, udah selamat. Kalau nggak punya itu bahaya ya. Yang Allah katakan ya, kalau dia meninggal dunia nerakanya nggak ada selesainya. Khalidina fiha abada gitu ya, kekal di neraka selama-lamanya. Kapan? Yang nggak ada kapannya, karena nggak selesainya kan. Karena dia di hatinya nggak menancapkan keyakinan akidah Islamiyah yang mewajibkan dia punya yakin di alam jagat ini nggak ada yang layak, nggak ada yang pantas dan patut untuk dijadikan Tuhan kecuali hanya tunggal Allah saja. Makanya la ilaha, nggak ada Tuhan sama sekali illallah, hanya Allah saja gitu ya. Dan saya yakin Muhammad utusan Allah Ta'ala. Dia nggak punya itu keyakinan dia. Wah, kalau meninggal dunia gimana? Nggak ada ampun.
enggak ada ampun. Kalau dosa-dosa yang lain kan masih diampunin Pak. Dosa-dosa lain nih selain daripada yang ini nih masih ada harapan, masih ada kategori yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu, masih bisa di hari kiamat misalnya ada orang berlaku dosa besar, berzina misalnya, lalu berbalik ya, berzina misalnya, itu nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah berkehendak, Allah mau diampuni, begitu. Atau pernah dia pernah melakukan ya, misalnya mabok-mabokan, dia berhenti ya, kemudian dia meninggal, bisa aja diampuni. Kalau mau Allah ampuni. Kalau Allah nggak mau juga ya bisa juga Allah siksa juga, Allah azab. Cuma nggak kekal. Jadi iman tuh bapak-bapak, iman adalah modal untuk tidak kekal di neraka. Iman tuh modal besar ya untuk tidak kekal di neraka. Jadi orang kalau masih punya keyakinan di hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, punya yakin itu dia punya modal, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Sebesar apapun dosanya, sebangsat apapun kehidupannya di dunia, punya durhaka, selama dia masih punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Jadi yang kekal siapa? Yang kekal itu yang di hatinya nggak punya keyakinan sama sekali, nggak punya keyakinan la ilaha, nggak punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Itu kekal tuh, nggak ada habis-habisnya. Pokoknya nggak ada istirahatnya, nggak ada jeda-jedanya, ya. Pokoknya nggak ada berhentinya dan kagak ada selesainya selama-lamanya. Orang hidup di dunia misalnya dari lahir, ya misalnya nasolafiyah ya, dari lahir misalnya dalam keadaan cacat, nggak bisa jalan. Sampai kapan dia nggak bisa jalan? Gitu ya, sampai dia meninggal dunia. Berarti ada batasnya. Begitu meninggal dunia selesai, ya udah. Ya, yang namanya penyakit dia itu nggak bisa jalan, selesai ketika dia meninggal. Besok bangkit di hari kiamat, bisa jalan dia, gitu. Bisa jalan, bisa bangun, bisa jalan, gitu. Bisa jalan nih. Ya udah, cuma di dunia. Karena ada waktu selesainya dunia. Tapi kalau akhirat Pak, nggak ada selesainya, nggak ada berhentinya, gitu, nggak ada udah-udahannya selama-lamanya. Kalau hidupnya tidak punya la ilaha illallah, makanya itu kita harus punya itu, gitu. Khususnya manusia-manusia yang belum punya itu, kalau bisa dia harus punya, gitu. Harus punya. Kalau kita punya teman misalnya, kita akrab sama dia, kita juga peduli sama dia juga peduli sama kita. Tapi dia nggak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Wah, itu kita punya PR, itu PR ya. Apa PR kita? Ini bagaimana sahabat saya ini nggak cuma sampai di dunia, harus ikut saya bersama nanti kelak masuk surga. Kira-kira pegang kasih kita kalau punya teman yang baik ya, teman kita yang peduli sama kita, tiba-tiba rumahnya kebakaran atau dijarah orang gitu, dianya dilukai orang gitu, kita kan gak tega. Meskipun kita beda agama sama dia, tapi kita gak tega, gak terima perlakuan orang-orang yang jahat sama dia. Nah, ini sahabat saya. Nah, bagaimana kita punya sahabat nggak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Nah, ini kita harus kita. Makanya caranya Pak, itu caranya agar kita coba kita berperilaku yang baik, berakhlak yang mulia, biar tuh orang tertarik sama agama kita. Nih, gue punya teman hebat juga nih, perilakunya cakep, akhlaknya bagus banget. Gue pengen tahu nih tentang agamanya, sejauh mana sih agama tuh mengajarkan orang apa yang punya begini sifatnya. Tuh dia tuh perhatian tuh, ya. Masuk dia ke Islam. Oh, itu sebuah keberuntungan besar buat kita. Bersahabat bisa narik orang minan nar ilal jannah, misalnya minal kufur ilal iman. Oh, itu keberuntungan besar ya. Nah, seperti itu. Kita tuh punya teman yang kata sholat aja mau sholat, itu udah sungguh
Betul kita teman kita sama-sama seiman, seagama, satu agama Islam, tapi dia nggak sembahyang, nggak sholat dia. Tapi ketika kita bermuamalah, dia bergaul, tiba-tiba dia mau berubah. Wah itu yang punya ini. Jadi yang namanya dakwah Pak, dakwah ya, bukan cuma ngomong ceramah di mimbar, di lekar, bukan. Jadi yang namanya itu muter otak nih, otak ini dipungsi oleh dia. Bagaimana caranya teman gue yang kagak mau sholat dia sholat, bagaimana teman gue yang kagak Islam jadi masuk Islam. Berbagai macam cara dipersilahkan ya oleh Allah dan Rasulnya. Yang penting intinya mengajak orang. Jika Sina Ali kan gitu, Sina Ali itu masya Allah ketika duel ya di Khaybar itu adu samurai taktik waktu lama 1 jam lebih nggak tuntas. Wah ya Sina Ali kan jago main samurai, main pedang Sina Ali. Iya. Terus lawannya juga ya iya sama juga ya hebat juga gitu. Sampai 1 jam itu gue taruh nggak ada yang jatuh tuh pedang. Ya duel nggak ada yang jatuh orangnya, nggak jatuh pedang. Kuat. Tapi pada akhirnya ya pergulatan itu dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Begitu dimenangkan Sayyidina Ali, jatuhlah terkapar itu musuh. Begitu musuh jatuh terkapar, boleh tubles sama Sayyidina Ali, boleh tubles, boleh tancap deh sama pedang Sayyidina Ali. Ini orang nih ya apanya perutnya itu dadanya boleh tubles, tinggal cep beberapa detik mau ditancap. Tapi sebelum itu dilakukan oleh Sayyidina Ali, tiba-tiba lawan itu musuhnya beludak. Beludak ke musuhnya. Menampakkan kebenciannya karena dia udah kalah. Dia sebelum dia mati ditusuk Ali, dia ekspresikan kebenciannya dia ludah. Wah, pas bertenangkan. Wah, full di pipinya diludah. Kalau ditusuk, ditahan sudah. Ditahan gak jadi. Gak jadi. Bangun dia. Kaget musuh. Kenapa kamu melakukan? Tinggal tusuk. Tadi aku tusuk karena Allah. Tadi aku tusuk maunya karena Allah. Gak ada karena apa-apa. Tapi begitu kamu meludah ke muka saya nih, saya berubah niat. Saya membunuh dengan emosi saya, benci kepada kamu karena kamu telah meludahi, merusak kehormatan saya. Begitu saya bunuh. Saya ingat Nabi Muhammad SAW. Ingat Nabi Muhammad ya. Waduh, ingat Nabi Muhammad. Ini apa ya? Ini Pak, kebersamaan hati kita bersama Nabi Muhammad bisa menyetop kejahatan. Jadi begitu musuh, kagak jadi. Musuh apa kagak jadi? Tadinya awalnya musuh nusuk karena perintah Allah, membunuh karena Allah Taala, musuh Allah nih. Tapi begitu yang kedua, ini bukan jadi musuh Allah lagi, jadi musuh saya diludahin. Saya nggak mau bunuh dalam keadaan membela nafsu saya, emosi saya. Nah, kata musuhnya, ini baru Islam yang benar. Perangnya aja pakai akhlak, perangnya aja pakai adab. Jadi ada bunuh karena emosi, ada bunuh karena Allah Ta'ala. Ini yang saya bunuh, musuh Allah, saya bunuh. Tapi begitu dia beludah, bukan jadi musuh Allah, musuh nafsu saya nih. Saya nggak mau belain nafsu saya tahan, saya nggak mau bunuh. Itu musuh terkesima. Itu hebat juga Islam. Udah, saya masuk Islam aja. Islam yang benar, gitu ibaratnya. Ini orang kalau cuma berangkat jihad doang Pak, nggak ditata hatinya, nggak belajar agama lu, rata-rata pembunuhannya pakai emosi. Ya, dia mau ngabisin berdasarkan angkara murka dia gitu, bukan berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pentingnya menghadirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, kita kalau menghadirkan Nabi Muhammad di hati kita, karena kita harus kita itu bisa ngerem gitu ya. Bisa ngerem, menyetop perbuatan-perbuatan ya kejahatan yang kita lakukan. Mau korupsi, ingat Nabi Muhammad, ya Allah, ada Nabi Muhammad. Kayak ini. Mau kasih tanda tangan, teken-tekenan, yang tanda tangan yang teken bisa merugi namanya. Itu mau tulis, ingat Nabi Muhammad. Kita mau maksiat, ingat Nabi Muhammad, bisa disetop. Itulah maksud walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad dalam kehidupannya, dia akan tegas kepada orang-orang kafir ya. Artinya budayanya, cara hidupnya enggak dipakai sama mereka. Enggak dipakai.
Dia hanya memakai gaya hidup, sikap hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ya Pak ya. Jadi penting banget tuh punya 2 kalimat syahadat ya. Nah setelah 2 kalimat syahadat, nilai yang terbesar, nilai yang teragung adalah menjaga sholat ya. Itu pokoknya kalau udah 2 kalimat syahadat yakin. Nah sekarang apa kewajiban kita beragama yang paling penting, yang paling besar? Sholat jagain. Itu 5 waktu jagain itu. Karena dialah ya nomor kedua setelah syahadat. Ini setelah yakinlah agama Islam ini benar. Kamu yakin gak Islam benar? Yakin. Nah kalau kamu yakin Islam itu benar, maka kewajiban yang prioritas yang paling penting gak bisa ditawar-menawar, sholat jagain. Gitu. Kalau orang ngaku Islam, lain-lain ngaku tapi sholatnya gak dijagain. Bagaimana itu? Nah di sini kata wa mahalluha minad-din mahal ra'si wal jasad, dan posisinya sholat daripada agama ini. Agama ini kan jatahnya banyak. Di antara jatah terbesar dari agama adalah sholat. Itu seperti kepala dengan badan. Orang kalau nggak ada tangannya masih hidup, orang nggak ada kakinya masih hidup. Tapi orang kalau nggak ada kepalanya namanya si buntung, betul ya? Ya kada hidup lah, kan gitu. Nah orang kalau beragama tapi kagak sholat itu seperti manusia kagak ada kepalanya. Buntung kaki, buntung tangan masih bisa hidup. Tapi kalau buntung kepalanya, kagak ada kehidupan. Jadi ya kagak ada agama yang ya benar di saat orang kagak menjaga sholatnya, gitu ya. Maka dikatakan fakama la hayata liman la rasalah, maka la dina liman la. Begitulah seperti orang tidak akan pernah ada kehidupan tanpa kepala. Begitulah tidak ada agama yang sempurna kalau tidak sholat 5 waktu. Dulu ada kisah ya. Ada kisah itu orang perempuan meninggal dunia, dikuburin sama saudara-saudaranya. Begitu selesai dikuburin dimakamin pulang. Begitu sampai di rumah, nggak lama tuh jarak antara pemakaman sampai pulang di rumah baru ingat, tadi dompet jatuh di kuburan lagi. Ya itu juga langsung dipungut ya. Ntar-ntaran ternyata ikut terpendam sama saudara yang meninggal itu. Akhirnya sore itu habis asar ya sekitar jam 4 jam 5 gitu ke makam lagi balik. Ya keduk aja sendirian dia mau ambil dompetnya. Begitu dia keduk baru beberapa kedukan tangannya sambar api. Wah bakar busuk hitam tangannya. Hitam. Kesakitan dia, nangis ya. Dia mikir sampai jatuh, bagaimana dengan adik saya ini perempuan ya? Nasibnya di kuburan gimana sih? Dia nangis deh. Sampai di rumah, dia cerita sama ibunya, nangis ibunya juga. Dengar begitu. Akhirnya dia tanya, Bu, ini saya punya saudara perempuan, apa ya kira-kira ya dosanya? Ambil begini dasarnya, baru saja tadi zuhur dimakamin selesai, kok sore udah keluar api itu makam. Punya oh iya katanya ini adik kamu ini kekurangannya sebenarnya baik di anaknya tapi kekurangannya itu sama sholat berat. Waktu kalau dia lagi mau ya sholat, kalau nggak mau nggak sholat. Bagaimana malas jadi diperturut aja tuh ke hawa nafsunya untuk melakukan sholat ya diikutin aja sih ya. Kadang-kadang kebanyakan nggak sholatnya mau sholatnya. Ini ya bahaya daripada orang yang meninggalkan sholat seperti itu, terancam di alam kuburnya. Dikatakan begitu ya. Makanya semoga kita semua kata Imam Haddad termasuk orang-orang yang Allah jadikan kita yang dapat menjaga sholat kita sebaik-baiknya. Amin ya. Yang kedua, bisa menegakkan dengan semaksimal mungkin. Yang terakhir, bisa kita berkhusyuk. Khusyuk hati kita terasa nyaman dalam hidup kita ketika kita dalam melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Ta'ala. Jadi Pak, jadikan sholat itu perjumpaan yang ternyaman batin kita, karena di situ kita sedang berhubungan kepada Allah Subhanahu. Jadi jangan segan. Apa sekali segan? Bete. Jadi kalau udah masuk sholat tuh bete gitu. Bentar kalau sholat udah selesai baru viral.
Umum girang tuh happy batin gua ketika imam sudah mengucap Assalamualaikum warahmatullah. Itu hatinya lega banget. Kayaknya kalau dalam supaya gua kayak di dalam penjara gitu. Ada orang punya perasaan batin itu berat gitu. Tapi itu selalu girang. Jadi girangnya pas udahan. Nah, sekarang kita coba belajar girang pas Allahu Akbar, girang itu. Karena kita lagi mau curhat sama Allah Ta'ala. Inilah aku ya Allah yang punya komitmen inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah aku ya Allah yang punya komitmen hidup iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada aku ya Allah ibadah taat hanya kepada aku. Karena itu ya Allah ihdinas siratal, kasih hidayah ya Allah, kasih bimbingan. Jangan sesat, jangan salah jalan, jangan sasar ya Allah. Berikan hidayah petunjuk siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Perjalanan yang kau telah berikan nikmat atas mereka ya Allah. Itu ya Bapak-bapak, di antaranya dialog seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya menjadi ternyaman. Makanya Nabi katakan wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Allah jadikan kesejukan mataku, batinku ketika aku berada di dalam Allahu Akbar. Wah, itu pengalaman hidup saat-saat yang paling nikmat ketika berada di dalam sholat. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang meneladani akhlak Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, Allah kasih tuh perasaan itu, perasaan betah nyaman dalam itu Allah kasih. Banyak yang sejarah di sini nanti diceritakan sampai ada orang setiap hari Pak sholatnya 1000 rakaat. Tiap hari sholat 1000 rakaat. Bahkan di pengarang kita ini Habibullah Haddad nih setiap hari sembahyang nggak kurang 200 rakaat tiap hari. Duhanya kalau kita kan duhanya 2 rakaat atau paling banyak 4 rakaat atau yang paling maksimal 8 rakaat. Habibullah Haddad nih setiap pagi sholatnya tiap pagi nih, kalau malam lebih lagi. Ini paginya dia 200 rakaat. Kok bisa begitu ya? Nikmat, lega, enak gitu. Ya kayak kita kan enaknya mulut kita nih kalau kayak makan durian montong gitu ya. Durian montong tuh enak, nggak mau berhenti. Nah, lagi. Udah habis, ambil lagi. Emang enak, terasa lezat di lidah kita. Itu orang-orang soleh Pak, terasa lezatnya gitu di batin mereka ketika Allah nikmat. Assalamualaikum Allah, Assalamualaikum Allah. Makanya kita Ramadan tuh dilatih gitu ya. Di Ramadan itu nanti 20 rakaat terawih kita dilatih supaya itu menikmati per rakaatnya. Assalamualaikum Allahu Akbar, Assalamualaikum Allah, untuk merasakan menikmati cita rasa itu yang dimiliki. Nggak usah yang banyak, nanti cuma 20 rakaat gitu. Orang soleh 200 rakaat ya kita 20 rakaat ibadah gitu ya. Itu belajar menikmati ya. Sebenarnya suatu nikmat ya, lezat itu sebenarnya. Orang-orang soleh menceritakan itu mewarisi daripada rasa itu dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada cucunya Nabi namanya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dia kasih gelar namanya Zainul Abidin. Itu Sayyidina Ali Masya Allah ya. Saking nikmatnya semuanya, rumahnya kebakaran gak berasa. Rumahnya kebakaran gak berasa. Orang pasar semua berhamburan, rumah cucunya Rasulullah kebakaran, kita selamatin. Pada nyiram air, pada berhenti api itu. Tempat lain tidak lagi sujud aja. Dan sujud. Begitu rumah berhenti, api kebakaran, selesai. Assalamualaikum. Bingung orang, bukannya kabur ya, tapi sholat terus. Ditanya, wah imam, ya. Tadi ada api besar, kenapa gak keluar? Saya lagi sibuk sama Allah, sampai enggak kepikiran adanya api rumah. Aku sibuk tenggelam itu sama Allah Ta'ala, lagi dialog, lagi diskusi, sampai dia kagak enggak gitu. Kalau ada api membakar rumahnya, sampai diceritakan begitu ya. Itu orangnya sudah mendapati kenikmatan sholat begitu. Kalau kita kan orang gitu nyamuk aja udah gatel aja, udah kerasa gitu.
gitu ya. Buat mereka nyamuk api dunia segitu besar nggak berasa karena memang mendapatkan warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Ini ya Pak, dapetin itu ya, dapetin cita rasa itu sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita menutup mata kita, dapetin itu. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita perasaan-perasaan batin di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, lebih-lebih dalam kita sholat di hadapan Allah Ta'ala. Nikmatin itu, dapetin itu, agar kita di hari kewafatan kita dalam keadaan puas, dalam keadaan senang. Kenapa? Kita sudah melakukan sesuatu ibadah yang di hati kita nggak ada beban sama sekali, yang ada sebuah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa jaga sholat kita, bisa jaga agama kita dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih anak-anak kita ya, keluarga kita, jangan sampai ada yang mengabaikan suatu waktu. Mari ajak mereka, tanamkan kepada mereka pentingnya agama, pentingnya menjaga sholat, agar kiranya kita termasuk orang-orang yang satu rombongan ya masuk surga bersama dengan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama baca kafir mabdi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi